Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Briliana, NIM belakang 157. Kali ini saya akan membahas tentang bab 9 tentang keamanan informasi. Jadi pertama-tama, istilah keamanan informasi itu muncul ketika pemerintah dan industri itu sadar akan pentingnya mengamankan sumber daya informasi mereka. Dan keamanan itu bukan hanya mencakup piranti keras dan data, tapi juga mencakup piranti lunak, kemudian fasilitas komputer dan juga personel. Nah, tujuannya sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama kerahasiaan, yaitu mencegah bocornya data dan informasi ke pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan, yaitu menyediakan data dan juga informasi bagi pihak yang memiliki wewenang untuk digunakan. Kemudian yang terakhir adalah integritas, yaitu semua sistem informasi itu harus memberikan representasi akurat dan atas sistem fisik yang direpresentasikannya. Selanjutnya adalah manajemen keamanan informasi. Jadi di sini itu manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, tapi juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut itu tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya keamanan informasi gitu. Selanjutnya adalah aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman itu disebut dengan manajemen keamanan informasi atau Information Security System atau disingkat dengan ISM. Selanjutnya adalah ancaman. Jadi ancaman atau information security threat itu adalah berupa organisasi, orang, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Sementara kalau jenis ancaman sendiri itu ada virus, yaitu adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Selain virus juga ada yang namanya worm, Trojan horse, adware, dan juga spyware. Selanjutnya ada yang namanya risiko. Jadi risiko keamanan informasi atau information security risk itu didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Selanjutnya adalah pengungkapan informasi yang terotorisasi dan pencurian. Jadi ketika suatu database dan perpustakaan piranti lunak itu tersedia bagi orang yang tidak berwenang, risikonya itu hilangnya informasi atau uang. Sebagai contoh adalah mata-mata industri yang dapat memperoleh informasi mengenai kompetisi yang berharga dan juga kriminal komputer dapat menyelundupkan dana perusahaan. Untuk masalah di e-commerce sendiri, contohnya itu seperti pemalsuan kartu kredit. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tadi, ada yang dinamai dengan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Yang pertama itu adalah memasang dan memelihara firewall, kemudian memperbarui keamanan, melakukan ekskripsi pada data yang disimpan dan juga dikirimkan, kemudian menggunakan dan memperbarui piranti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data, memantau akses data dengan ID unik, tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor, dan yang terakhir adalah secara teratur menguji sistem keamanan. Lanjut ada manajemen risiko. Jadi tugasnya ada 4, yaitu yang pertama menganalisis kelemahan perusahaan tersebut, mengidentifikasi aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi, dan terakhir adalah menyadari risiko. Selanjutnya adalah pengendalian. Jadi pengendalian itu adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalisir dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko itu terjadi. Lalu untuk pengendalian teknik, itu adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Dan pengendalian teknis ini dikenal sebagai pengendalian terbaik untuk keamanan perusahaan, karena perusahaan itu biasanya memilih dari daftar ini dan menetapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Lalu juga ada yang namanya pengendalian akses. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi pengguna, yaitu para pengguna pertama itu mengidentifikasi mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, seperti misalnya password atau kata sandi. Kemudian yang kedua adalah autentifikasi pengguna, yaitu para pengguna memverifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Dan yang ketiga yaitu otorisasi pengguna. Setelah tahap 1 dan 2 dipenuhi, seseorang itu dapat melakukan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu.
Lalu ada yang namanya firewall. Jadi firewall itu adalah sesuatu yang secara fisik memisahkan sistem situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan juga sistem informasi. Dan fungsi firewall itu sendiri adalah sebagai penyaring dan juga penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut ke internet. Lalu selanjutnya ada yang namanya pengendalian kriptografis, yaitu menggunakan kode yang menggunakan proses matematika. Jadi data dan informasi tersebut tuh dapat dienkripsi dalam penyimpanan dan juga ditransmisikan ke dalam jaringan. Dan jika seseorang yang tidak memiliki otorisasi memperoleh akses, enkripsi tersebut tuh akan membuat data dan informasi yang dimaksud tidak berarti apa-apa dan dapat mencegah kesalahan penggunaan. Lalu selanjutnya ada pengendalian fisik, yaitu menempatkan pusat komputer di tempat yang terpencil, jauh dari kota dan jauh dari wilayah sensitif seperti wilayah sensitif terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan juga badai. Lalu untuk pengendalian formal itu mencakup penemuan cara berperilaku, kemudian dokumentasi produsen dan praktik yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Lalu untuk pengendalian informal itu mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pengguna dan manajemen. Dan pengendalian ini tuh ditujukan untuk menjaga para karyawan agar perusahaan itu memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, contoh tingkat target keamanan yang ada itu seperti BS7799 milik Inggris, kemudian BSI IT Baseline Protection Manual, COBIT, GASSP, dan ISF Standard of Good Practice. Itu adalah peraturan pemerintah. Jadi pemerintah baik di AS maupun Inggris telah menentukan standar dan juga menetapkan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9/11 dan semakin meluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan akan komputer. Contohnya tuh seperti yang pertama adalah standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat, dan yang kedua adalah Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan juga Keamanan Inggris atau ATSCA tahun 2001. Lalu untuk standar industri atau The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka tuh lebih aman. Dan bantuan yang diberikan oleh CIS ini ada 2 produk, yaitu yang pertama CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Selanjutnya adalah sertifikasi profesional. Jadi mulai tahun 1960-an, profesi TI itu mulai menawarkan program sertifikasi, dan 3 contoh berikut mengilustrasikan cakupan dari program-program ini, yaitu yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian, kemudian yang kedua adalah Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi dan Keamanan Sistem Informasi Internasional, yang terakhir adalah Institut SANS. Selanjutnya adalah manajemen keberlangsungan bisnis. Jadi aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi itu disebut dengan manajemen keberlangsungan sistem. Dan elemen penting dalam perencanaan kontingensi itu adalah rencana kontingensi, yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan ataupun ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Dan subrencananya itu ada 3, yaitu rencana darurat, rencana cadangan, dan juga rencana catatan penting. Gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.